Misalnya dikatakan salah satu cara untuk memenangkan Prabowo Gibran ini pakai sirekap yang bohong-bohongan. Iya. Nah, ternyata setelah diterangkan di persidangan, sirekap itu nggak dipakai oleh KPU sebagai perhitungan yang utama. resmi. Ya, kan perhitungan itu manual, berjenjang. Dihitung, berjenjang, dimasukin sirekap. Dihitung sampai sekian, masukin sirekap. Ya sirekap itu dimasukin berdasarkan perhitungan berjenjang itu. Maksudnya untuk apa? Sirekap itu supaya publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan berapa suaranya. Bukan menetapkan berdasarkan sirekap. Lalu kemudian dikatakan ada PJ-PJ. Ya. PJ itu artinya pejabat-pejabat kepala daerah. Itu dipakai sebegitu rupa dan ini digunakan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita minta buktikan. Ya buktikanlah. Mereka nggak bisa buktikan. Cuman narasi-narasi aja. Narasi itu bukan bukti. Ya. Narasi ya narasi. Bukti itu proven, harus betul-betul dibuktikan. Karena mereka nggak bisa buktikan, kita buktikan sebaliknya. Ya. Kita lihat di Aceh. Aceh itu 24 kepala daerahnya, dari gubernur sampai bupati wali kota, itu cuma 24. 23 itu PJ. Ya. Cuma satu yang tidak PJ. Prabowo kalah telak di Aceh. Sebaliknya kita tunjukkan lagi di Bengkulu. Ya. Di Bengkulu itu ada 11 kabupaten kota plus gubernur. Hanya ada 3 kalau nggak salah yang PJ. Yang lainnya itu nggak PJ. Tapi Prabowo menang telak di situ. Jadi bagaimana mau menjelaskan fenomena ini? Nah, terus kemudian mengatakan bahwa ini ada pelanggaran TSM, terstruktur, masif, sistematik. Kalau dalam pilkada itu harus dibuktikan 50% per satu. Di kabupaten misalnya ada kecamatannya ada 20. Dia harus buktikan di 11 kecamatan. Ada camatnya mengerahkan massa, ada bagi-bagi sembako di 11 kecamatan, ada bagi-bagi duit di setengah kecamatan dan 11 kecamatan. Kalau tidak lebih setengah plus satu, tidak terjadi apa yang disebut dengan TSM. Lalu yang dibawa adalah sembako misalnya. Dibawa sekarung beras, 5 kilo. Stiker itu. Ya, ini dibawa dari Medan. Nah, kita kata dalam sidang, ini beras siapa yang ngasih? Ya, pokoknya ada orang suruh pilih Prabowo Gibran. Nah, saya nggak mau, berasnya ditinggal di depan rumah kita, diterima sama istri saya. Orang yang menyuruh pilih Prabowo Gibran itu siapa? Ya kita juga nggak tahu. Bagaimana bisa beras 5 kilo seperti itu bisa mengatakan ada penyalahgunaan bantuan sembako? Maksudnya dari satu sampel itu mengatakan bahwa semua terjadi di semua tempat, susah gitu ya, Prof? Iya, kalau kita meneliti boleh pakai sampel. Tapi kalau untuk membuktikan di sidang pengadilan, ya nggak bisa pakai sampel dong.